Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Sapi, selamat siang. Berjumpa kembali di weekend channel Dokter Sapi. Sahabat, siang kali ini saya melakukan perjalanan dari Solo menuju ke Purworejo lewat tengah-tengahnya dua gunung besar, itu Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Naiknya via Boyolali, kemudian nanti naik ke Selo. Nah, kita lihat sepanjang jalan itu hawanya sangat bagus dan iklimnya sangat cocok untuk peternakan. Kita lihat rumput-rumputnya hijau, kemudian tersedia cukup, suasananya adem, bikin adem. Nah, ini kebetulan lokasinya di Selo, ada yang di bawahnya New Selo. Nah, kita lihat ada beberapa jenis rumput, ada rumput Inggris, kemudian ada odot ataupun sisa-sisa pertanian yang lainnya, yang mana rumput-rumput ini menjadi favorit untuk ternak karena memang memiliki pertumbuhan yang cukup cepat. Rumputnya sendiri 1 hektar di musim hujan itu bisa sampai 35 ton, sahabat semuanya. Kemudian sapi pastinya suka, walaupun memang kadar airnya cukup tinggi, tetapi suka banget. Nah, ini kita lanjut perjalanan. Di sepanjang jalan itu kiri kanannya juga rumput-rumput. Nah, kita lihat rumput-rumput. Kemudian di lereng-lereng sungai itu sebelah kiri itu sungai, itu juga rumput-rumput. Kemudian di sebelah kanan juga rumput-rumputan semuanya, isinya sama kingkres. Kemudian ada rumput-rumput liar yang memang sangat suka itu kambing ataupun si sapi atau domba, sahabat semuanya. Nah, jangan khawatir karena di setiap pinggir-pinggir jalan itu juga kita bisa istirahat, menikmati lereng Merapi, menikmati indahnya Gunung Merapi sambil bisa nyantai, bisa ngopi-ngopi dulu, bisa nyari makan yang enak-enak dulu. Bakso itu anget-anget di situ juga banyak, makanya nggak khawatir lah. Monggo referensi untuk teman-teman semuanya, sahabat semuanya, untuk bisa ngikuti jalur dari Boyolali menuju ke Purworejo melalui Selo dan nanti ke Ketep. Nah, jadi sepanjang jalan itu indah banget, hawanya sejuk, syahdu. Kemudian bagi teman-teman semuanya yang pengen menginap juga cukup banyak, sudah tersedia losmen ataupun untuk homestay untuk penginapan itu tersedia cukup banyak. Jangan khawatir, untuk makanan, sarapan dan segala macamnya juga sangat mudah diakses. Nah, kita lihat di sini cukup banyak. Nah, ini kita bisa lihatlah hantaran rumput yang sangat luas di pinggir jalan, yang mana itu peternak insya Allah sangat makmur dengan ketersediaan rumputnya seperti itu. Dan sapi-sapi di sekitar sini ada sebagian sapi-sapi perah dan juga sapi-sapi penggemukan, sahabat semuanya. Nah, sapi-sapi penggemukannya si Mita Limousine juga berkembang bagus di sini untuk penggemukan. Kemudian sapi perahnya ya kita kenal bahwa Boyolali sebagai salah satu ikonnya sapi perah yang ada di Indonesia. Nah, sahabat semuanya, kita ikuti jalannya sudah halus, kemudian tapi tetap waspada karena liku-likunya, kemudian kadang tikungannya agak ekstrim, kemudian di kanan kirinya kadang ada jurang, maka harus hati-hati dan waspada. Nah, kemudian mungkin boleh dihindari untuk perjalanan malam lewat jalur ini karena terkadang malam itu tertutup kabutnya cukup tebal. Saya pernah nyoba lewat situ, jarak pandangnya hanya sekitar 1-2 meter ke depan, jadi nggak berani jalan. Nah, sahabat semuanya, ini di bawah pos pantau Merapi. Kita lihat sumber-sumber hijaunya juga cukup variatif. Sisa-sisa pertanian kita bisa lihat tebon-tebon jagung, kemudian ada tanaman singkong. Nah, itu favorit kambing ada di atas itu adalah daun-daun nangka, itu cukup banyak. Nah, selain yang rumput-rumput untuk sapi, kingkres, kemudian odot. Nah, kita lihat integrated farming, pertanian kemudian peternakan sangat membantu pengembangan populasi ataupun produktivitas sapi yang ada di sekitar Selo Boyolali ini, sahabat semuanya.
Nah, kita lihat perjalanannya sangat asik. Jadi boleh silahkan nanti mencoba untuk weekend, untuk liburan. Kemudian memang di sekitarnya juga ada pohon-pohon bambu yang cukup besar, membuat jalan itu semakin terasa teduh. Nah, kemudian semuanya terlihat sangat bagus. Sistem pertanian, ada pertanian cabai, tomat, wortel itu cukup banyak kita bisa melihat di sekitarnya. Kalau kita lihat di sebelah kiri, nanti kita bisa melihat Gunung Merapinya, kemudian sebelah kanan itu ada Gunung Merbabunya. Jadi jalan ini memang benar-benar membelah antara Merapi dan Merbabu. Merapi yang ada di Yogyakarta dan Merbabu yang ada di Boyolali. Nah, maju sedikit sudah mendekati Ketep. Ini ada jenis-jenis tanaman rumput. Nah, yang disukai banget sama kambing ya, namanya rumput setaria. Kemudian cukup banyak lagi yang sangat disukai sama kambing dan memang berkembang sangat bagus. Produktivitas rumput juga sangat bagus. Sebelah kiri di lereng kiri bawah itu juga dikembangkan rumput-rumput seperti odol, seperti kingres. Ini cukup membuat ternak mudah untuk mengakses mendapatkan rumput di sekitarnya. Nah, ini juga pohon-pohon bambu tadi hasilnya. Sebagian ada semak-semak yang itu isinya sebenarnya adalah rumput-rumputan juga, biasa diambil oleh peternak di sekitarnya. Jalannya enak sekali jalannya. Mau kita buat santai jauh lebih enak karena sambil melihat pemandangan yang ada. Nah, kemudian setelah sampai di jalan raya, jalan Jogja Magelang, ini kita nanti lewatnya adalah Borobudur. Pintu gerbang menuju Borobudur kita bisa lihat itu gerbang yang gapura yang cukup besar dengan lambang patung singa kalau nggak salah. Nah, itu besar sekali menuju ke Borobudur sama sekali. Menuju ke Borobudur, jalannya besar, lebar dan halus, sehingga kita bisa langsung dari tempat tadi sekitar 5 menit sudah bisa mencapai ke tempat Borobudur. Nah, ini sudah di jembatan menuju pintu gerbang pertama Borobudur. Jembatan pertama di jembatan Progo, ini Sungai Progo. Kemudian kalau nanti kita lurus terus juga pintu gerbang pertama menuju ke Borobudur. Nah, itu depan lurus terus bisa ke Borobudur. Kita kalau ke arah Purworejo, karena nanti tujuannya adalah menengok sapi-sapi yang ada di Purworejo, sebelah kita belok ke kanan. Nah, ini pintu gerbang pertama untuk akses masuk ke Borobudur. Nah, kemudian maju sedikit juga kita bisa lihat akses kedua masuk ke Borobudur. Kita bisa lihat tugu ini. Kemudian jalannya besar, kemudian sudah halus. Nah, ini kita bisa masuk ke Borobudur. Nah, 1 jam kemudian kita sudah bisa sampai ke Purworejo. Maka kita bisa lihat sapi-sapi yang ada di Purworejo seperti apa. Kebetulan musimnya adalah musim panen kedelai kacang hijau ya. Jadi cara memanen kacang hijau itu biasanya masyarakat Purworejo ini diambil dan dipetik satu persatu dari batangnya tanpa dibabat ataupun dipangkas batangnya, sehingga yang tersisa di lahan itu adalah batang dari sisa-sisa batang kacang hijau. Nah, biasanya jumlahnya sangat banyak, tingginya bisa mencapai 60-70 cm. Itu bercampur dengan rumput-rumput liar lainnya. Kita ngarit pakai sabit ataupun pakai pemotong rumput juga cepat. Nah, ini sapinya senang banget. Nah, kita lihat ini sebagai bahan alternatif pakan yang kita bisa gunakan untuk pakan sapi, sahabat semuanya. Nah, ini bentuknya seperti ini, ada batang dan daunnya masih cukup hijau-hijau. Tapi kalau sudah telat, seminggu kemudian baru setelah panen baru kita ambil, daunnya sudah berwarna hitam-hitam. Sapi cenderung sudah tidak begitu suka. Nah,
Ini memang campuran dari rumputnya, rumput liarnya cukup banyak sahabat semuanya, sehingga sapi-sapi juga sangat senang. Ini di display 1 jam aja atau mungkin setengah jam sudah langsung habis ya, seperti itu. Jadi sangat senang sekali. Kita bisa melihat bahwa sapi-sapi sangat enjoy makan batang kacang hijau ini. Proteinnya cukup bagus. Kalau di kedelai itu batang kedelai juga bagus. Ini hampir sama dengan batang kacang hijau. Nah, ini sapi-sapi yang ada di Purworejo cukup nyaman makannya. Kemudian kita bisa melihat bahwa tanda-tandanya sapi yang sehat ketika dia nafsu makannya bagus, ekspresi mukanya bagus, kemudian kandangnya kering, kandangnya rapi, bersih dan nyaman untuk benar-benar mendukung produktivitas sapi itu sendiri, supaya sapinya sehat, makannya banyak, cepat besar, cepat gemuk. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.